Saya pikir aneh juga, lucu juga, sekelas pengamat militer, sekelas Ibu Koni Bakri membuat satu statement yang tidak mencerminkan sebuah pemahaman yang luas tentang sistem ketatanegaraan. Itu konyol menurut saya, ya kan? Pak Prabowo menjabat sebagai presiden maksimal 2 tahun. Setelah itu dilanjutkan oleh Mas Gibran. Loh, pemahaman dari mana? saya pinjam kata-kata Ahok, pemahaman nenek lu. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Kali ini terkait informasi hilangnya Ibu Koni Bakri. Bukan hilang ya, mungkin ke luar negeri atau kemana lah. Intinya hingga saat ini belum ada yang bisa menebak dengan pasti di mana keberadaan Ibu Koni Bakri. Konon Ibu Koni Bakri ini dilaporkan ke Mabes Polri atas pasal atau dugaan penghinaan dan penyebaran hoax ya. Penghinaan atau ujaran kebencian dan hoax, kira-kira begitu. Saya sudah katakan bahwa Ibu Koni Bakri ini dia seorang pengamat militer, dan sejak awal saya mengamati Ibu Koni ini, sekiranya diberdayakan oleh negara, maka posisi yang paling cocok untuk Ibu Koni adalah ahli strategi militer, kira-kira begitu. Melihat dari wawasannya, pemahamannya yang begitu dalam tentang dunia militer, kebangsaan, dan lain sebagainya. Menurut pendapat saya, Ibu Koni cocok sekali apabila diberdayakan oleh negara sebagai ahli strategi militer gitu ya. Tetapi saya terkejut ketika mendengar opini Ibu Koni Bakri tentang politik, terutama tentang pemilu Pilpres 2024. Di backgroundnya itu ada baliho gambar Ganjar Mahfud. Dari situ saya sudah melihat Ibu Koni ini sudah mulai nyeleneh gitu ya. Gak apa-apa, namanya kita semua sebagai putra-putri bangsa Indonesia punya hak yang sama untuk ikut menentukan arah bangsa kalau kita punya kapasitas dan kapabilitas gitu ya. Yaitu melalui jalur politik. Jadi saya memandang semacam ada satu niatan Ibu Koni Bakri ini untuk ikut terlibat dalam menentukan arah bangsa melalui jalur politik. Begitu. Hanya saja menurut saya, ya ini kita spesifik ke situasi kampanye Pilpres 2024, situasi kampanye pemilu 2024. Jadi menurut saya, tadi saya coba saya coba jelajah mencari profilnya Ibu Koni Bakri. Backgroundnya ternyata awalnya beliau adalah kader Partai Nasdem ya, kalau nggak salah ya. Beliau kader Partai Nasdem, dan entah apa alasannya, saya pikir nggak penting-penting amat juga, peduli amat dengan alasannya. Dia keluar dari Partai Nasdem. Dan untuk kampanye pemilu 2024, beliau lebih condong mendukung Pak Ganjar dan Mahfud. Secara pribadi saya memandang semacam ada satu iming-iming ya, terhadap Ibu Koni Bakri ini. Ya mungkin dijanjikan bakalan menjadi Menteri Pertahanan, ya kan? mungkin ya, karena kritikan beliau terhadap Bapak Prabowo juga menurut saya nyaris tidak ada nilai objektivitas di sana, ya kan? Lebih cenderung terlihat tendensius. Nah,
Ini satu hal yang membuat saya merasa sayang sekali. Kenapa Ibu Koni Bakri yang begitu hebat, pintar, cerdas ya kan, punya pemahaman yang mendalam tentang kebangsaan, tentang militer, tetapi kemudian pemahamannya itu menjadi kerdil atau lebih tepatnya dikerdilkan oleh kepentingan politik. Ya, kalau salah saya minta maaf, tapi begitulah kira-kira yang saya amati di Ibu Koni Bakri belakangan, terutama di situasi pemilu, situasi kampanye pemilu 2024. Nah, ada beberapa statement Ibu Koni Bakri yang saya sendiri secara pribadi itu merasa tergelitik bahkan terusik gitu loh ya. Terusik seperti ketika beliau mengatakan mendengar dari pihak mana nanti Pak Prabowo itu menjabat sebagai presiden maksimal 2 tahun dan kemudian itu dilanjutkan oleh Mas Gibran itu. Saya berpikir ini pemahaman dari mana? Apakah sistem ketatanegaraan kita mengatur seperti itu atau bagaimana? Atau Ibu Koni Bakri ini mengerti tentang sistem ketatanegaraan kita atau tidak gitu. Saya pikir aneh juga, lucu juga, sekelas pengamat militer, sekelas Ibu Koni Bakri membuat satu statement yang tidak mencerminkan sebuah pemahaman yang luas tentang sistem ketatanegaraan. Itu konyol menurut saya, ya kan? Pak Prabowo menjabat sebagai presiden maksimal 2 tahun. Setelah itu dilanjutkan oleh Mas Gibran. Loh, pemahaman dari mana? saya pinjam kata-kata Ahok. Pemahaman nenek lu. Iya kan? Terus kemudian ada satu lagi. Ibu Koni Bakri mengatakan, kata orang Jawa, kalau kerisnya Jokowi itu panjangnya segini, maka kerisnya Gibran itu panjangnya, waduh, ini apa hubungannya, apa kait mengaitnya dengan kampanye Pilpres 2024 gitu. Ya enggak sih? Maksud saya begini, kalau Anda mendukung pasangan calon tertentu, ya misalkan Ibu Koni Bakri mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, sampaikanlah kepada masyarakat, jual kepada masyarakat apa yang menjadi ide dan gagasan-gagasan Pak Ganjar Mahfud. Sekiranya itu diterima oleh masyarakat, mendukung dan memilih Pak Ganjar Mahfud karena alasan yang Anda sampaikan, syukur alhamdulillah puji Tuhan. Tapi kalau tidak diterima oleh masyarakat, juga masyarakat punya hak kebebasan berdemokrasi. Kita nggak bisa memaksakan masyarakat untuk menerima ide dan gagasan yang kita sampaikan. Tidak dengan membangun narasi-narasi provokatif. Saya secara pribadi memandang di situasi kampanye pemilu 2024, terkhususnya kubu pendukung Ganjar Mahfud ini tidak punya satu pola bermain yang cantik, yang elegan. Bahkan nyaris tidak terpola menurut saya bagaimana gaya mereka bertarung menjelang Pilpres 2024. Ibu Koni Bakri, narasi-narasinya provokatif, ya kan? Siapa lagi? Ibu Megawati. Mengungkit-ungkit isu Orde Baru. Ada yang mencoba seperti di zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru yang seperti apa? Tidak jelas juga. Terus siapa lagi? Pak Mahfud MD. Nah, Pak Mahfud MD sama Pak Ganjar paling lucu. Begini maksud saya, kalau kita punya satu tujuan yang sama, sudah pasti kita akan saling menyokong. Ya? Ide dan gagasan yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu disokong oleh Pak Mahfud MD. Ide dan gagasan yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD disokong oleh Pak Ganjar Pranowo. Tapi tidak begitu yang kita lihat di dua sosok ini. Capres Ganjar Pranowo dan cawapresnya Mahfud MD ini. Dari awal kita melihat bahwa ada ketidakcocokan di antara mereka berdua. Ada ketidaksambungan antara mereka berdua. Sejak awal ketika diumumkan Pak Mahfud MD
jadi cawapres pendamping Pak Ganjar Pranowo, di situ saja kita sudah melihat ada satu gelagat yang aneh, di mana ketika Pak Mahfud sambil merunduk ingin bersalaman dengan Pak Ganjar Pranowo, salamnya malah nggak diterima. Dari situ saja kita sudah bisa membaca bahwa dua sosok ini, capres dan cawapres usungan partai PDI Perjuangan ini, tidak punya satu kesatuan hati yang mantap. Lah bagaimana satu pola permainan itu bisa elegan, bisa cantik, kalau dua icon yang diandalkan ini kemudian tidak punya satu kesatuan hati yang mantap. Mereka tidak sehati. Nah, ini menunjukkan satu kesan bahwa kubu pendukung Ganjar Mahfud ini tidak punya satu pola permainan yang baik lah. Tidak punya satu pola permainan yang baik. Apakah mereka tidak melibatkan ahli strategi politik untuk mengatur pola permainan mereka dalam kampanye jelang Pilpres 2024? Ini aneh, lucu. PDIP partai besar, tapi terlihat dengan sangat jelas tidak punya pola permainan yang elegan di kampanye Pilpres 2024. Nah, di sisi lain ada Pak Hasto Kristianto. Ada Pak Hasto Kristianto juga sama ya, cengeng sana cengeng sini, dan terakhir ya, detik-detik menjelang pemilu membangun satu hubungan yang akrab dengan kubu Anies Muhaimin, ya kan? Yang dulu para pendukung PDIP termasuk saya juga, ya. Saya bukan orang PDIP, tidak. Saya pendukung PDIP, atau lebih tepatnya saya pemilih PDIP 2014-2019 karena menginginkan Insinyur Haji Joko Widodo jadi presiden. Oke. Jadi dulu kita sebagai pendukung PDIP, narasi kita untuk menyerang teman-teman, saudara-saudara di kubu pendukung Pak Anies ya, ekstrim sekali, barbar sekali, kan? Apalah kadrun, ya kan? Dan lain-lain lah ya, dan lain-lain. Intinya ada nilai rasisme di sana, ya kan? Ada semacam sentimen penolakan di sana. Intinya ekstrim. Kata-kata serangan kita terhadap saudara-saudara yang berada di pihak Pak Anies Baswedan, yang dulunya juga pendukung Pak Prabowo Subianto 2014 dan 2019 itu kan, ya. Jadi narasi-narasi serangan kita itu ekstrim, barbar. Pokoknya kita yang benar, kita yang NKRI, kita yang Bhinneka Tunggal Ika. Mereka tidak. Mereka perusak bangsa. Mereka mengancam ideologi bangsa. Dan seterusnya. Kira-kira. Tetapi tiba-tiba citra PDIP yang diwakili oleh Pak Hasto ini kemudian membangun satu hubungan yang akrab dengan kubu pendukung Anies Muhaimin. Jelas menimbulkan tanda tanya dong di masyarakat. Tanda tanya. Apa gerangan yang sedang terjadi? Kok tiba-tiba seorang anak banteng, di mana banteng yang selama ini dikenal lebih NKRI, lebih Bhinneka Tunggal Ika, lebih peduli dengan Nusantara ini, merapatkan diri dengan kubu yang selama bertahun-tahun kita serang, kita sama-sama serang dengan isu intoleran, radikal, ya kan, ekstremisme dan lain sebagainya. Jadi saya pikir ini salah satu poin yang membuat masyarakat itu menjadi bingung dan kemudian ragu memilih Pak Ganjar Mahfud. Apakah masih konsisten dengan narasi ideologi NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan lain-lain, ataukah tidak? Nah, buktinya Gus Fuad ketika melihat ada wacana Pak Ganjar Mahfud dan kubu Anies Muhaimin akan berkoalisi apabila Pilpres menjadi 2 putaran, itu membuat Gus Fuad tarik diri daripada Pak Ganjar Mahfud. Dan saya pikir
Gus Fuad itu mewakili cukup besar entitas masyarakat yang selama bertahun-tahun menjadi korban pencucian otak. Bahwa kelompok yang itu intoleran, radikal, ekstremisme, mengancam ideologi-ideologi bangsa, ingin merubah sistem NKRI dan lain sebagainya, ya, bertentangan dengan Pancasila, tidak mendukung ideologi-ideologi bangsa, dan ini semua ternyata hanyalah jualan politik. Itu terbukti ketika kubu Ganjar Mahfud merasa terpojok dan mulai turun elektabilitasnya di masyarakat, mereka mulai membangun hubungan keakraban dengan kubu pendukung Pak Anies Muhaimin. Begini saudara, saya berpikir bahwa kita harus punya prinsip apabila kita sudah memutuskan untuk ikut dalam sebuah pertarungan. Tujuan kita apa? Tujuan kita menang. Ini politik dan sulit sekali kita temukan sisi-sisi yang bersih dalam dunia politik. Ini politik. Kalau saya putuskan untuk ikut bertarung dalam politik, dalam perhelatan politik, maka yang harus menjadi tujuan saya adalah memenangkan peraturan itu. Nah, kalau tujuan saya adalah memenangkan pertarungan, maka apapun akan saya lakukan dalam tanda petik bagaimana caranya supaya saya memenangkan itu. Tentu saja dengan pola permainan yang elegan. Nah, ini tidak dimiliki baik oleh kubu pendukung Ganjar Mahfud maupun juga kubu pendukung Pak Anies Muhaimin. Ketika berjumpa, saya belak-belakan saja ya, ketika berjumpa dengan Prof. Awalil dan Prof. Siapa namanya itu? Satu lagi, saya lupa namanya ya. Saya sempat dengan lantang mengatakan jangan serang Gibran. Dan dalam beberapa perkumpulan saya juga sampaikan ke teman-teman, waktu itu saya masih pendukung Pak Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, saya katakan jangan serang Pak Jokowi. Karena tujuan kita adalah menang. Tujuan kita bukan sekedar mengikuti euforia dalam perhelatan politik. Kalau tujuan kita adalah menang, maka pemikiran kita, apa yang kita lakukan, sikap, segala pergerakan kita haruslah strategis. Tidak bisa tujuan kita adalah menang, kemudian kita menghambur pukulan, menghambur tembakan seenak-enak kita, semau-mau kita. Tidak bisa. Atas nama demokrasi, yes, ini negara demokrasi. Tapi apa tujuan Anda ikut dalam perhelatan politik? Apa tujuan Anda ikut dalam medan pertempuran politik? Apa tujuan Anda? Kalau sekedar menjadi kelompok yang beryuforia dalam perhelatan politik, saya tidak bisa seperti itu. Kalau saya mendukung siapa, dia harus pemenangnya. Itu saya. Siapa yang saya dukung, harus pemenangnya. Sehingga saya coba, ketika masih berada di kubu pendukung Pak Anies Muhaimin, saya coba menyampaikan ide-ide strategis. Kalau tujuan kita adalah menang, satu, jangan serang Gibran. Dua, jangan serang Jokowi. Alasannya, satu, Jokowi bukan salah satu kandidat Capres 2024. Yang kedua, Jokowi bagaimanapun pandangan politik orang tentang Presiden Jokowi, dia dicintai rakyat. Itu realita. Artinya bahwa kalau Anda serang Jokowi, Anda bunuh diri. Persis seperti pemahaman yang disampaikan oleh Pak Bambang Pacul. Begitulah ide yang coba saya sampaikan sebagai masukan. Nah, saya juga pernah sampaikan bahwa pendukung Presiden Jokowi, ya, memang rakyat tidak 100% pendukung Jokowi. Ya. Tapi Presiden Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia, presiden kita semua. Presiden untuk para pendukung, presiden untuk para oposan. Presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi, kenapa saya bilang jangan serang Jokowi? Karena mayoritas rakyat Indonesia adalah pendukung Presiden Jokowi. Dan rakyat sedang cinta-cintanya terhadap Presiden Jokowi. Jadi bagaimanapun juga pandangan politikmu terhadap Presiden Jokowi, entah positif, entah negatif, ingatlah bahwa Jokowi dicintai rakyat.
pahamilah bahwa Jokowi dicintai rakyat. Tahu apa itu cinta? Saya pernah katakan, ketika orang sedang jatuh cinta, semua orang itu bodoh. Bapak mama yang melahirkannya pun bodoh. Bahkan lebih ekstrimnya, Tuhan pun bodoh. Yang pinter hanyalah dia satu-satunya. Ketika orang sedang jatuh cinta, mungkin ada masukan koreksi dari pihak atau orang-orang lain, tidak akan pernah diterima dengan sepenuh hati. Ketika orang sedang jatuh cinta, maka dia yang paling pintar dan paling benar. Rakyat saat ini sedang cinta-cintanya terhadap Presiden Jokowi, tiba-tiba Anda membangun narasi-narasi serangan yang ekstrim terhadap Presiden Jokowi. Ini negara demokrasi, tapi caramu tidak strategis dan tidak menunjukkan Anda punya tujuan untuk menang. Saya coba sampaikan ini, tapi tidak diterima juga. Nah, sekarang ada demo tuh, ya. Ada demo, saya pikir banyak juga dari kubu pendukung Pak Anies Muhaimin, ya. Jokowi turun, makzulkan Jokowi dan lain sebagainya. Ingat, seandainya, sekali lagi seandainya, narasi-narasi makzulkan Presiden Jokowi, narasi-narasi serangan ekstrim terhadap Presiden Jokowi ini dibangun secara masif jauh hari sebelum pemilu Pilpres 2024, pasti Ganjar dan Mahfud lebih unggul di atas Pak Anies Muhaimin. Tapi saya coba memberi masukan ini dijaga, dijaga. Bahkan saya pikir suara pemilih Pak Anies dan Muhaimin itu bisa lebih tinggi daripada realita yang kita lihat sekarang. Bisa lebih tinggi. Tetapi rakyat yang sedang kita pengaruhi, yang sudah mulai punya rasa tertarik untuk mendukung, memilih Pak Anies Muhaimin, ini kemudian dirusak oleh manuvernya Abang siapa itu? Ya, Assegaf. Dirusak. Kita sedang berupaya mempengaruhi masyarakat untuk bisa menganut pandangan positif terhadap Pak Anies Baswedan, Gus Muhaimin Iskandar. Tiba-tiba Abang Faisal Assegaf. Abang Faisal Assegaf muncul membuat satu ledakan pemakzulan presiden. Banyak yang kabur. Banyak yang kabur. Karena saya sudah bilang tadi, mayoritas rakyat Indonesia adalah pendukung Presiden Jokowi. Bukan berarti kalian bukan rakyat. Kita sama-sama rakyat. Tapi mayoritas rakyat Indonesia pendukung Jokowi. Mayoritas rakyat Indonesia mencintai Jokowi. Nah, kita harus bisa membangun satu siasat yang halus untuk merebut hati mereka. Dan ini yang saya lakukan. Mencoba memainkan narasi bagaimana mensiasati kondisi di masyarakat agar masyarakat itu punya ketertarikan menganut pemahaman yang positif terhadap Pak Anies Baswedan dan kemudian memilih Pak Anies Baswedan. Kita sedang berupaya melakukan ini. Tiba-tiba Bang Faisal Assegaf datang membuat ledakan isu pemakzulan Jokowi. Banyak yang kabur lagi. Jadi saya sempat menyampaikan ide bahwa untuk pemilu Pilpres 2024, pendukung Pak Jokowi terpecah menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama cukup besar jumlahnya, menjatuhkan dukungannya terhadap Pak Prabowo Subianto. Sebagian yang cukup besar juga jatuhkan dukungannya terhadap Pak Ganjar Pranowo. Sebagian kecilnya termasuk saya salah satunya menjatuhkan dukungan terhadap Pak Anies Muhaimin ketika itu. Dan masih ada sebagian lagi yang memilih diam karena kebingungan. Bingungnya kenapa? Karena tadinya dalam kondisi harap-harap cemas, Presiden Jokowi akan menunjukkan kisi-kisi bahwa arah telunjuknya mengarah kepada Ganjar Pranowo, tiba-tiba lebih condong mendukung Pak Prabowo Subianto. Akhirnya masyarakat itu kayak apa ya? Ngenes. Ngenes itu apa ya? Halah, kayak orang kondisi terempas itu kayak apa sih? Ya kayak gitu, lemes. Lemes.
udah semangat-semangatnya mengkampanyekan Pak Ganjar Pranowo jauh sebelum masa-masa kampanye, ya kan? Rakyat kan bebas, masyarakat bebas, ya kan? Kecuali oknum-oknum yang punya keterkaitan, punya afiliasi atau kader partai politik itu yang diikat oleh peraturan. Kalau rakyat jelata bebas, mau bicara siapa saja, kapan saja, bebas. Selagi Anda tidak menghina, menghujat, menyebar ujaran kebencian, caci maki, fitnah, hoax, dan lain sebagainya, silahkan. Negara demokrasi, Anda bebas berekspresi, menyatakan pendapat. Jadi begitu. Nah, makanya saya sarankan, ada satu bagian lagi yang memilih diam karena bingung. Makanya saya sarankan, baik kubu pendukung Pak Ganjar Pranowo, nanti silakan dicek saja jejak digital saya ya. Baik itu kubu pendukung Pak Anies Muhaimin, berpikirlah bagaimana caranya untuk dapat merebut hati pendukung Presiden Jokowi yang memilih diam dalam kebingungan ini. Ya enggak sih? Ingat enggak sih saya pernah katakan ini? Karena pendukung Pak Jokowi yang memilih diam dalam kebingungan ini, jumlahnya jauh lebih besar. Jauh lebih besar daripada jumlah yang menjatuhkan dukungan terhadap Pak Prabowo Subianto. Jauh lebih besar jumlahnya ketimbang yang menjatuhkan dukungan terhadap Pak Ganjar Pranowo. Jauh lebih besar jumlahnya yang memilih diam karena bingung. Nah, saran saya, kubu pendukung Pak Ganjar Mahfud, kubu pendukung Pak Anies Muhaimin, ini berpikir bagaimana caranya untuk merebut hati mereka yang sedang diam dalam kebingungan itu. Tidak ada yang merespon. Dan yang merespon suara saya ternyata kubu Prabowo Gibran. Yang merespon suara saya itu ternyata kubu Prabowo Gibran. Mereka mau menerima bahwa memang ada sebagian pendukung Presiden Jokowi yang saat ini pakem, diam dalam kebingungan. Dan mereka mulai berpikir dan melakukan cara-cara bagaimana merebut hati pendukung Jokowi yang diam. Saya pikir itu alasan utamanya, penyebab utamanya. Kenapa Pilpres 2024 itu dimenangkan oleh Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Yang saya sampaikan itu fakta. Realita di masyarakat memang begitu. Apapun pandangan politik Anda terhadap Presiden Jokowi, faktanya bahwa rakyat cinta Jokowi. Bukan berarti kubu oposan bukan rakyat. Kita semua rakyat. Tapi mayoritas rakyat Indonesia adalah pendukung Jokowi. Mayoritas rakyat Indonesia adalah pencinta Jokowi. Maka kalau Anda ingin menang dalam pertarungan politik, Anda harus bisa berpikir bagaimana caranya merebut hati pendukung Jokowi. Ini yang saya sampaikan. Tapi apa yang dilakukan oleh kubu pendukung Ganjar Mahfud? Ibu Megawati menghembuskan isu Orde Baru. Ibu Koni Bakri memainkan narasi-narasi tendensius, kebencian, bahkan tak luput juga hoax terhadap Presiden Jokowi maupun Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hasto Kristianto terakhir menanggapi isu pemakzulan Jokowi, dia katakan ya Presiden sebagai kepala negara harus menanggapi itu. Kalau tidak, ke depan akan ada pergerakan yang lebih besar lagi. Lo nantang. Kan gua udah bilang, lu kalau nantang Jokowi, lu nantang rakyat. Mungkin rakyat diam. Betul, rakyat diam. Tapi kekecewaan itu akan ditumpahkan di bilik suara. Kan begitu. Dan itulah buktinya sudah dirasakan oleh PDIP dan kubu pendukung Ganjar Mahfud. Pak Ganjar, kamu percaya suara saya segitu? Bapak sendiri berada di atas pentas panggung kampanye yang spektakuler. Tiba-tiba Bapak bertanya, jadi tanggal 14 Februari kita coblos siapa? Lalu masa kampanye itu ramai-ramai berteriak, Prabowo! Ada kan? Kan? Di atas panggung kampanye yang begitu spektakuler. Begitu juga dengan Ibu Puan Maharani. Di atas pentas kampanye yang sangat berkelas. Berteriak, Presiden 2024 siapa?
Dan masa kampanye itu riuh ramai menyerukan nama Prabowo. Iya kan? Jadi Bapak tidak perlu bertanya, emang lu percaya suara saya segitu? Fakta di lapangan kan Bapak lihat sendiri, Pak, bahwa ketika Anda menyerang Jokowi, ketika itu juga Anda kehilangan simpatik dari rakyat. Kan begitu. Kemudian ada Pak Mahfud MD dengan acara tabrak Prof, di mana tempat itu menjadi wadah kebencian mengalir dari sana terhadap Presiden Jokowi dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Ini cara kampanye model apa? Apakah kemenangan menjadi target kalian atau tidak? Kalau kemenangan menjadi target kalian, tentu saja kalian punya pola permainan yang elegan dan ide-ide bagaimana melakukan sosialisasi dan pergerakan di masyarakat yang elegan, yang dapat diterima dengan hangat oleh masyarakat. Nyatanya tidak. Kalian melakukan satu cara pergerakan, bukan pola, tapi cara pergerakan yang terlalu barbar. Sampai-sampai merembet. TNI merasa diancam. Polri merasa diancam. Apa-apaan ini? Kok merembetnya sampai ke TNI, merembetnya sampai ke Polri? Apa-apaan? Kan mereka berpikir, Jokowi saja kita hantam, Jokowi saja kita ancam, kenapa TNI Polri tidak bisa? Mungkin seperti itu ya anggapannya ya. Merembet-merembetnya ke TNI, merembet-merembetnya ke Polri. Padahal Presiden Jokowi bukan kandidat Pilpres 2024, bukan salah satu kandidat Capres 2024. Padahal TNI Polri di setiap momen politik itu harus bisa menjaga kondusivitas dan netralitas. Oh, aparat tidak netral, TNI tidak netral, Polri tidak netral. Jadi maumu ketika Anda membuat huru-hara di momen kampanye, dibiarkan saja. Tidak apa-apa. Atas nama kampanye, atas nama demokrasi, dibiarkan saja begitu. Negara punya aturan, Pak. Ada tata tertib yang harus ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia, siapapun Anda. Tidak bisa atas nama kampanye, tidak bisa atas nama demokrasi, lalu Anda membuat huru-hara di sana-sini. Ketika ditindak oleh aparat Polri, salah. Ditindak oleh aparat TNI, salah juga. Jadi lu maunya hukum rimba yang berlaku di negara ini? Tidak begitu. Kalau Anda sedang duduk diam-diam di rumah, tiba-tiba datang pasukan aparat TNI atau Polri, kemudian Anda Anda dikasar-kasarin, mungkin Anda digebukin atau apa, salah. Tapi ketika Anda sedang berada di area fasilitas umum, jalan raya, lapangan terbuka, dan kemudian Anda membuat huru-hara di situ, atas nama apapun tetap tidak benar. Dan ada aparat yang ditugaskan oleh negara untuk menjaga itu semua agar tercipta kondusivitas di masyarakat. Kedamaian dan ketentraman rakyat terjaga. Jadi kesimpulannya menurut saya, ini jadi kemana-mana saya ngomong ya. Kesimpulannya menurut saya, kekalahan Pak Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 itu merupakan sesuatu yang wajar dan wajar kenapa? Karena kubu pendukung Ganjar Mahfud itu tidak punya pola pertarungan yang rapi. Ya, saya pikir itu frasa yang lebih tepat. Tidak punya pola pertarungan yang rapi, tidak punya pola pertarungan yang elegan. Pak Ganjar bertentangan dengan Pak Mahfud, tidak sehati atau terkesan tidak sehati. Narasi-narasi politik serangan dari kubu pendukung Pak Ganjar Mahfud, Ibu Koni Bakri, Ibu Megawati, Pak Hasto Kristianto, dan lain-lain. Begitu barbar, sama sekali tidak elegan. Nah, rakyat tidak mau punya presiden yang barbar. Bagaimana rakyat percaya bahwa Anda akan bisa melayani rakyat Indonesia ini dengan cara yang humanis kalau gaya kampanyemu barbar? Kan begitu.
Nah, jadi Ibu Koni Bakri dimanapun dia berada saat ini, ya kita doakan sama-sama semoga dia selalu sehat walafiat di sana ya kan, dan semoga segera balik ke tanah air untuk menjalani proses hukum. Mempertanggungjawabkan segala narasi yang diduga mengandung kebencian bahkan hoax. Dan saya berharap terakhir ya, orang-orang sekelas Ibu Koni Bakri ini dijaga image-nya, citra dirinya di mata masyarakat itu dijaga agar supaya masyarakat itu punya rasa simpatik yang murni terhadap Anda semua, para elit yang terhormat. Itu loh maksud saya. Saya Krisyanto Yen Oni. Sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.